Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda para juara hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ananda tahu tidak momentum yang paling dekat dengan Hari Raya Idul Adha? Jika pada Hari Raya Idul Adha kita rayakan pada bulan Dzulhijjah, berarti momentum ini adalah momentum yang paling dekat dengan bulan Dzulhijjah. Ayo, siapa yang tahu urutan bulan dalam kalender Islam? Ya, bulan Dzulhijjah adalah bulan terakhir di kalender Hijriyah. Di dalam kalender Hijriyah atau kalender Islam itu ada 12 bulan ya. Siapa yang masih hafal? Yang pertama adalah betul, bulan Muharram. Kemudian yang kedua, bulan Safar. Dan yang ketiga, Rabiul Awal. Kemudian yang keempat, Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir. Kemudian yang kelima, Jumadil Awal. Kemudian Jumadil Akhir. Kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan terakhir Dzulhijjah. Hari ini adalah 24 Dzulhijjah ya, atau sekitar 14 hari setelah Hari Raya Idul Adha. Nah, setelah ini tahun 1442 Hijriah akan segera habis dan berganti tahun. Nah, artinya kita akan ada di penghujung tahun 1442 Hijriah. Nah, berarti momentum paling dekat setelah Idul Adha adalah tahun baru Islam yang jatuh pada tanggal 1 Muharram. Ada yang tahu tidak ya kenapa 1 Muharram itu menjadi tahun baru dalam Islam? Wah, ternyata Islam juga punya kalender ya. Masya Allah. Nah, Ananda, tahun baru Islam yang jatuh pada tanggal 1 Muharram itu ditetapkan pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, yaitu sekitar 13 Hijriah. 13 Hijriah artinya 13 tahun setelah Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah, atau sekitar 3 tahun setelah Rasulullah SAW wafat. Ternyata untuk menetapkan kalender Hijriyah ini menjadi tahun barunya Islam itu adalah atas usulan Ali bin Abi Thalib. Masya Allah ya. Kenapa 1 Muharram ada sejarahnya, Ananda? Sebenarnya kalender Hijriyah ini itu memiliki makna yang sangat penting, yaitu peristiwa hijrahnya Rasulullah dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Sehingga diputuskanlah tahun baru Islam itu dengan kalender Hijriyah, atau tahun pertama dari kalender Hijriyah itu adalah tahun di mana Rasulullah dan para sahabat berhijrah. Tetapi pada saat itu Rasulullah berhijrah pada bulan Rabiul Awal. Tetapi kenapa 1 Muharram yang diputuskan sebagai tanggal 1 dari tahun baru? Nah, disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 108
ini adalah disampaikan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani mengutip dari penjelasan As-Suhaili di dalam surat At-Taubah ayat 108 yang artinya, sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, yaitu Masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Inilah Ananda yang menjadi dasar untuk akhirnya merujuk bahwa tahun pertama di dalam kalender Hijriyah itu adalah ketika Rasulullah atau umat Islam itu memperoleh kemenangan. Apa maksudnya memperoleh kemenangan? Yaitu ketika terlaksananya Baiat Aqobah yang kedua. Wah, apa hubungannya dengan Baiat Aqobah yang kedua ya? Masya Allah, ternyata ketika kita membicarakan tentang tahun baru Islam, sejarah Islam banyak sekali menyimpan momentum-momentum yang sangat penting. Ketika Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah, artinya adalah Rasulullah meninggalkan kota syirik. Karena pada saat itu Mekah itu masih belum bisa menerima dakwah Islam yang didakwahkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Nah, tetapi kota Madinah lah yang bisa menerima apa yang didakwahkan oleh Rasulullah, dan masyarakat Madinah mau untuk menerima Islam itu sebagai aturan kehidupan dan Rasulullah sebagai panutan mereka. Peristiwa Baiat Aqobah yang kedua ini menandakan bahwa kaum muslimin yang ada di Madinah menyatakan sumpah setianya kepada Rasulullah. Saat itu ketika musim haji, ada 75 orang dari Madinah yang berhaji ke Mekah dan kemudian menemui Rasulullah untuk membaiat beliau. Pada saat Baiat Aqobah yang kedua ini, kita bisa mengambil makna, yaitu bahwa Baiat Aqobah yang kedua ini menandakan kaum muslimin yang ada di Madinah benar-benar berjanji untuk menolong dan menjaga Rasulullah serta agama Islam. Kemudian, makna yang kedua adalah terjadinya penyerahan kekuasaan dari tokoh-tokoh yang ada di Madinah kepada Rasulullah SAW. Artinya apa? Artinya kaum muslimin yang ada di Madinah serta masyarakat yang ada di Madinah itu menyerahkan kepemimpinan mereka kepada Rasulullah. Nah, disitulah awal dari umat Islam memperoleh kemenangan. Nah, kemudian Rasulullah berhijrah ke Madinah. Di tengah perjalanan, tepatnya di daerah Quba, Rasulullah mendirikan masjid dan sholat di situ bersama dengan masyarakat yang ada di situ. Nah, inilah akhirnya yang menjadi pertanda hari pertama umat Islam memperoleh kemenangan. Yang selanjutnya berdirilah negara Islam di Madinah. 1 Muharram itu diputuskan sebagai hari pertama dari tahun pertama karena pada saat Baiat Aqobah yang kedua ini terjadi sekitar pertengahan bulan Zulhijjah. Nah, maka bulan pertama setelah bulan Dzulhijjah adalah bulan Muharram. Nah, karena Baiat Aqobah kedua itu tadi menandakan kemenangan umat Islam karena telah berpindahnya kekuasaan kepada Rasulullah untuk menegakkan
Islam, sehingga ditetapkanlah bulan selanjutnya, yaitu bulan Muharram, sebagai hari pertama di tahun pertama umat Islam memperoleh kemenangannya. Ananda, apa ya kira-kira hikmah yang bisa kita ambil dari momentum penting tahun baru Islam ini? Yaitu bagaimana kita bisa senantiasa meneladani Rasulullah dan para sahabat. Coba lihat, apakah Ananda tidak terharu dengan kesetiaan para sahabat kepada Rasulullah dan juga agama Islam ini sampai mereka memutuskan untuk meninggalkan Mekah, karena di Madinahlah mereka bisa menjalankan Islam secara sempurna. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita sudah meneladani kesetiaan para sahabat kepada Rasulullah dan agama Islam ini? Mari Ananda, mulai sekarang kita harus memupuk rasa setia kita kepada Islam. Bagaimana kita menyayangi dan mencintai saudara-saudara kita sesama muslim. Apabila ada saudara kita yang sedang membutuhkan pertolongan, kita wajib untuk menolongnya dan wajib untuk berupaya dan menghindarkan kesulitan-kesulitannya. Kemudian meneladani Rasulullah dan para sahabat ini harus kita buktikan secara nyata ya. Sehingga ayo kita mulai realisasikan bagaimana untuk meneladani para sahabat dan Rasulullah ini, betapa setianya mereka terhadap Islam, sehingga mereka akan berupaya sekuat tenaga untuk bersama-sama memperjuangkan Islam dan menghidupkan agama Allah di muka bumi ini. Sekian Ananda dari Ibu, semoga Ananda senantiasa sehat dan terus meningkatkan ibadahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.